CMF Phone One by Nothing ini menurut gue HP yang sangat unik banget. Walaupun speknya bukan yang terbaik di harganya, tapi dia punya software dan desain yang menurut gue bagus banget. Terutama dari softwarenya ini sangat-sangat memuaskan untuk gue. Jadi mari kita langsung aja review CMF Nothing Phone One di tahun 2025 yang sekarang udah lumayan turun harganya juga. Let's go. Halo guys, nama gue Gustavo di StuffTech dan mari kita langsung aja review si CMF Phone One HP unik dari Nothing ini. Seperti biasa kita bahas dulu harga dan speknya. Harganya kira-kira berapa di tahun 2025 Februari ini. Jadi untuk harganya kalau misalnya kalian mau beli bekas, kalian bisa dapetin bekas sekarang di sekitar 4 juta pas atau even lower. Jadi untuk harganya sekitar segitu untuk yang bekas itu kondisinya biasanya bea cukai aman, masih super mulus, dan garansi juga masih lama untuk garansi Nothing-nya sendiri. Tapi ini bukan unit resmi ya, keep in mind. Dan kalau misalnya mau beli baru, itu harganya masih sekitar 4,7 jutaan. Sebiasa kalau misalnya kalian mau beli HP ini atau ingin wallpaper yang ada di HP ini, gue bakal taruh semua linknya ada di deskripsi. Pertama kita bahas bagaimana untuk speknya. Spek sendiri menurut gue untuk harganya cukup memadai. Dia pakai chipset MediaTek Dimensity 7300 4nm fabrikasi, layar 6,7 inci AMOLED 120Hz, bisa peak berada sampai 2000 nits, IP52, single speaker, tapi nanti gue bakal bahas speakernya absolutely amazing. Software support sampai Android 16, ada microSD support, gak ada NFC sayangnya, dan punya baterai sebesar 5000 mAh, bisa fast charging 33 watt. Jadi bisa dilihat speknya memang bukan terbaik, apalagi gak ada NFC, memang on paper kelihatannya kayak menyayangkan ya, tapi tunin aja sama video ini. Next kita bakal bahas bagaimana untuk desain dan display CMF Phone One ini. Desain sendiri ini menurut gue yang benar-benar eye catching ya. Gue beli warna oranye, ini warna barunya dari CMF Phone One, dan ini memang warnanya sangat mencorong banget kayak wortel, tapi gue suka desainnya ya. Desainnya tuh kayak industri banget belakangnya, keren kayak prototype. Dan kenapa kayak industri? Soalnya belakangnya ini bisa dicabut, dikasih screw dari boxnya, itu si screwdriver itu bisa untuk nyabutin ini nih. Skrup yang ada di sini kalian bisa cabut, terus bisa gonta-ganti casing. Tapi walaupun bisa removable back, tapi nggak bisa ganti baterai ya, sayang banget. Dan untuk di depan dia pakai dot display yang bezelnya cukup menurut gue. Bawah masih sedikit agak besar, tapi overall sih kalau dipakai kerasanya kayak simetris. Udah lumayan bagus lah. Sayangnya memang nggak simetris kayak HP-nya Nothing ya. Tapi di sini udah cukup bagus untuk bezel dan desain layar depan juga udah cukup modern. Dia pakai Corning Gorilla Glass 5 juga. Nah, bagaimana untuk display quality sendiri? Ini menurut gue cukup bagus ya. Kayak harga HP 4 jutaan. Bisa bersaing lah dengan HP Cina kayak Xiaomi 14T yang lebih mahal. Layarnya bagus, kontrasnya oke, detailnya bagus, viewing angle juga lumayan perfect, dan overall kalau gue lihat ya, ini low brightness juga bisa cukup gelap. Cuma ada sedikit kelemahan yang gue rasa dari UI-nya. Kalau misalnya kita coba mau low brightness ya, dia tuh, ini kan udah 0 ya kelihatan ya, udah 0 nih, ini udah 0. Tapi kalau gue geser, dia bisa gelap lagi. Ini bisa gelap banget, tapi UI-nya tuh kayak kurang precise gitu, kontrol brightness-nya. Tapi untuk layar sendiri sih udah cukup bagus. Dan untuk visibilitas di bawah sinar matahari juga bisa 2000 nits, jadi nggak ada masalah, bisa dipakai walaupun nggak seterang HP flagship, tapi untuk harganya udah sangat baik. Dan sama juga dengan biometriknya. Biometrik sendiri ini gue bisa bilang cukup bagus. Biometrik dia itu pakai optical fingerprint dan kecepatannya cukup oke. Optika memang nggak bakal secepat ultrasonic, tapi kecepatannya is pretty good. Lumayan cepat, lumayan reliable, dan OS-nya juga ini smooth banget, jadi kerasa responsif. Jadi untuk biometrik nggak ada masalah menurut gue. Cuma posisinya aja yang sama kayak HP Cina, dia agak sedikit di bawah. Dan untuk touch sendiri dia nggak ada masalah sama sekali. Touch kalau misal kita ngetik-ngetik nggak ada masalah, cuma haptic memang agak kurang bagus menurut gue. Hapticnya ini kayak HP 1 jutaan ya, kayak kedengeran suara bes-bes daripada, dia nggak bulat gitu. Dibanding sama Redmi Note 13 juga ini lebih jelek menurut gue hapticnya. Itu sih kelemahannya, tapi at least untuk touch-nya nggak ada masalah. Untungnya responsif. Dan bagaimana untuk audio quality? Nah, ini yang bikin gue lumayan surprise. Tapi pertama kita bahas audio quality via 3.5 to converter Type-C. Itu gue pakai headphone SIMGOT EA500LM, gue tes, dan di HP ini kualitasnya cukup oke sih. Jadi ini memang suaranya lebih ke arah bass, jadi ngebikin IM kalian yang mungkin dulunya balance bakal warm, yang warm bakal lebih warm lagi ya. Jadi ini lebih ke arah balance warm atau lebih bassy. Tapi memang masih oke, soundstage masih bagus, seperti instrumen biasa aja. Bass punchy banget, kadang bleber ke instrumen, tapi overall masih oke. Vokal juga masih clear, dan overall masih enak didengar lah, jadi nggak ada masalah. Dan speakernya ini yang gue bikin lumayan shock. Dia hanya mono ya, yang kalau misalnya kita lihat 4 juta mono, terakhir gue inget 4 juta mono tuh di Vivo V berapa itu yang gue waktu itu review ya. Tapi ini walaupun mono, tapi ini kayaknya mono terbaik yang pernah gue dengar.
kayak flagship suaranya. Yap, bahkan kalau gue sendiri ya, ini nggak bias sama sekali. Gue lebih prefer speaker ini daripada speaker Xiaomi 14T atau speaker Xiaomi harga 5-6 jutaan apapun. Karena ini lumayan bagus, walaupun mono, tapi dia suaranya clear banget. Ada kayak bobotnya gitu, ada kayak layernya, kayak speaker flagship, separasinya bagus. Soundstand-nya untuk mono juga udah cukup oke, dan overall sih bagus banget nih untuk speakernya. Untuk mono ini kelasnya oke, dan bisa ngebantai HP-HP 5 jutaan dual speaker yang merek-merek Cina menurut gue. This is amazing speaker aja ya. Untuk lebih detailnya ini dia speaker testnya. Gue rekomen kalian pakai iPhone biar bisa ngedengerin lebih detail. Sedikit kelemahan mungkin bass aja yang kurang mantul, tapi udah cukup menurut gue. Check it out. Next, bagaimana untuk kamera quality? Ini juga yang mungkin kayak jelek karena kamera belakangnya dia cuma satu ya, hanya di 50 megapiksel, dan yang kamera kedua itu hanya depth sensor aja. Dan maksimum video record bisa 4K 30, dan kamera depan dia di 16 megapiksel, dan maksimum recording kamera depan di 1080p 30 fps. Tapi gue bisa jamin untuk kualitas kamera belakang main kameranya udah lebih dari cukup. Gue sih mending milih satu kamera 50 megapiksel daripada dua kamera tapi ultrawide-nya jelek ya, karena gue jarang banget juga pakai ultrawide. Jadi ya, kualitasnya seperti ini bisa kita lihat. Gue foto-foto kayak foto kucing, foto gedung ya, gue 2 times sedikit gitu karena dia bisa pixel binning 2 times. Overall gambar masih bagus, dynamic range oke, ngingetin gue sama pixel, cuma lebih anget fotonya, kalau bisa kan lebih dingin. Detailnya bagus, dynamic range oke, dan overall sih lumayan bagus ya. Exposure juga bagus, warnanya oke, detailnya juga cukup oke. Gue sih lumayan suka untuk harga 4 juta. Ya mungkin nggak bakal sebagus kayak Xiaomi 14T yang memang fokus ke kamera, tapi di harganya ini udah amazing, menurut gue udah cukup. Selfie juga nggak ada masalah, bisa kita lihat ya, muka gue bagus, detailnya dapet, noise-nya minim, dan warna juga oke. Untuk malam hari juga ini lumayan bagus, dia nangkapnya juga cukup cepat night mode-nya, jadi sensornya cukup bagus, cuma sedetik langsung ketangkep, dan kualitasnya bagus, dia lens glare-nya sangat minim juga, warnanya oke, kelihatan natural dan nggak ada masalah. Video recording, gue nge-record di resolusi 4K 30 dan 1080p 60. Overall menurut gue untuk video recordingnya biasa aja, dan microphone juga gue bisa bilang biasa aja untuk harganya. Masih lebih bagus di HP-HP 4 juta kayak A35 menurut gue untuk microphone dan kualitas videonya. Tapi ya, ini dia untuk lebih detailnya kualitas videonya, kalian bisa nilai sendiri, check it out. Halo guys, jadi ini dia video recording pakai resolusi 4K 30. Seperti biasa kita ada di mobil lagi, dan ini 4K 30 nya kalian bisa nilai mikrofon di HP ini sih menurut gue B aja. Nanti spesial itu ada jeglukan di bawah, stabilisasi pretty good, udah ada AIS, tapi sayangnya belum ada optical image stabilization ya. Seperti itu, seperti ini. Kalau misal mau panning, ya 4K 30 nya menurut gue udah cukup bagus, dynamic range juga oke. Not the best, tapi it's pretty good. Kalau misalnya kita switch ke 1080p 60 seperti ini. Oke, so ini dia resolusi pakai 1080p 60. Kalau misalnya HP-nya mau fokus, there you go. 1080p 60, lebih smooth, lebih irit storage, dan kualitasnya juga bagus ya. Nice. Cuma sayangnya memang nggak bisa pakai ultrawide karena memang nggak ada lensa ultrawide. Jadi kalau buat kayak GoPro gitu, ini agak sempit. So, seperti ini, dan mari kita langsung aja moving on ke gaming performance yang surprisingly nggak cepat panas dan lumayan solid. Let's go. Dan selanjutnya menurut gue cukup solid juga di HP ini, gaming performance-nya Nothing atau CMF Phone 1 maksud gue. Ini pakai MediaTek Dimensity 7300 yang memang lebih lemah dari Nothing Phone 2A GPU score-nya, tapi CPU score-nya sedikit lebih baik. Gue main muterin wave ya di settingan low setting dengan FPS 60, ini smooth banget ya. Memang FPS gak sampai 60, tapi smooth maksud gue tuh dia starternya hampir nggak ada. Ini kan cuma 8GB, tapi starter hampir nggak ada, dan gameplay kerasa enak. Tapi yang bikin gue lumayan salut, ini nggak cepet panas, ternyata MediaTek Dimensity 7300. Lumayan awet, gue main sekitar 15 menitan pun hanya hangat dikit, dan itu nggak bikin tangan gue uncomfortable, dan gue nggak ngerasa ada performance turun atau trauma throttling, gue nggak ngerasa sih. Jadi untuk gaming ya, asalkan di low medium setting gitu untuk main game berat, ini masih bisa enjoy sih, terutama endurance-nya cukup oke, karena dia bisa main lama banget. Dan juga gue bakal bahas ini baterainya amazing banget. Tapi sebelum kita bahas baterai, bagaimana tuh main game rhythm kayak Bandori? Gak ada masalah juga, cuma
memang ini HP-nya nggak disupport atau apa, bezelnya hitam di kiri ya. Gue paling benci kalau di Android ada kayak gitu, tapi it's okay lah. Untuk layar sendiri nggak ada masalah, touch-nya responsif dan audionya juga nggak ada delay. It's pretty good. Terus bagaimana untuk UI experience? Nah ini menurut gue selling point terbesar HP ini. Ini yang membuat gue lebih milih HP ini daripada HP-HP Cina lainnya yang speknya on paper lebih tinggi. Karena Nothing OS menurut gue much better daripada semua HP Cina OS yang pernah gue pakai kayak Vantage. Kalau OS, HyperOS ini much better. Padahal itu komponennya lebih dikit, tapi memang Nothing Phone atau CMF series itu memang lebih fokus ke software. Jadi dia pakai Nothing OS 2.6 pas gue nge-record video ini, yang pastinya di bulan ini pas rilis videonya udah ada Nothing OS 3.0 yang lebih baik optimisasinya, tapi 2.6 pun dia udah bagus. Jadi ini Android 14 out of the box, jadi bisa disupport 2 tahun sama Nothing sampai Android 16. Cukup oke ya support-supportnya sampai 2026 berarti. Pretty good. Dan bagaimana untuk day-to-day performance? Amazing, gue suka banget. Ini performance-nya gue bisa bilang 90% S24 Ultra gue. Buka aplikasi sangat responsif, multitasking oke, terutama navigasi yang dari bawah tuh, kalau kita swipe dari bawah kita ganti aplikasi, smooth banget. Ini kayaknya kedua paling smooth setelah Google Pixel. Dan overall, semua kerasa smooth, konsisten, dan sangat optimize. Kerasa enteng juga. Kalau misalnya mau diibaratkan ya menurut gue, Nothing OS tuh kayak Google Pixel Experience, tapi dengan bumbu-bumbu Nothing sendiri dengan temanya yang hitam putih gitu, yang monokrom, if you know what I mean. Ini kayak Pixel Experience loh. Jadi kayak misalnya dari ini juga ngingetin kalian sama Pixel Experience kan, kayak bulat-bulat gini gitu. Terus kalau misalnya kita ke setting juga warnanya kayak gini, ngikutin warna si wallpaper-nya juga ngingetin gue sama sama Pixel Experience. Dan juga ada fitur-fitur lain yang lumayan unik seperti misalnya double tap to lock, ini zaman Motorola ada kayak gitu ya. Terus double tap power button, ini kayak di Samsung atau semua HP Android rata-rata kayak gitu, yang Apple baru aja ngasih fitur kayak gitu. Dan seperti tema-tema widget yang Nothing kasih juga lumayan unik seperti ini nih. Ada buat screen time, jadi kalian bisa tahu ini screen time kalian berapa. Di sini untuk ngasih tahu kayak weather, chargernya gitu kan, semua. Dan ini juga ada player yang kalau misalnya kita play, dia bakal nge-play bisa dari luar. Tinggal ke aplikasi musiknya, kalian play dari musik, close, play, bisa pause, swipe kanan kiri. Jadi ya lumayan intuitif untuk widgetnya dan kelihatan polish juga ya, ini kelihatan smooth banget. Padahal ini HP entry level Nothing loh, tapi kerasa smooth banget gitu. Ya, ini ngingetin gue performanya sama Google Pixel. Smooth, konsisten, spek bukan segalanya, tapi day to day kerasa nyaman banget. Yang gue sangat suka dari HP ini. Jadi, untuk UI experience sih, Nothing OS gue bisa bilang gue suka banget. Kedua paling suka setelah Pixel Experience. One UI jadi turun ketiga. So it's pretty good. Dan buatnya penasaran, daripada gue kelamaan ngomong UI-nya yang bagus, untuk yang penasaran DRM info, dia juga DRM infonya ada di White Final 1 ya, jadi kalian nggak usah worry. Udah support HDR10+, dan sudah ada white color gambarnya true buat kalau misalkan mau editing. Oke, bagaimana untuk battery life? Ini juga kelebihan besar dari HP ini. Baterainya 5000 mAh battery dan wow, tahan lama banget ini HP yang nggak mau mati. Yang gue lumayan surprise juga ini standby-nya cukup bagus ya. Gue ngecas malam sampai jam 11 malam, dicabut udah 100%. Gue tinggal tidur, gue bangun jam 10 siang atau 10 pagi, baterai cuma ngurangin 1%. Jadi standby-nya juga bagus. Dan gue udah coba dipakai seharian. Gue enteng aja, hanya sedikit ngambil foto tapi lebih banyak sosial media dan nonton video. You know me. Dan SOT yang gue dapat pretty amazing. Sisa baterai masih ada 20% ya, dan dengan sisa baterai 20%, ini gue dapet SOT 8,5 jam. Easily HP ini bisa tahan 2 hari kalau misalkan light usage. Ini pemakaian gue kayak gini bisa kita lihat. Mostly YouTube yang 4 jam, Instagram, Pixiv buat nyari wallpaper, Tokopedia, dan teman-teman. Jadi amazing menurut gue. Ini baterainya sih salah satu yang terbaik dari HP ini. S tier lah, tapi S plus tier masih OS S plus tier banget. Jadi mungkin cuma segitu aja video reviewnya, dan bagaimana konklusinya. Menurut gue HP ini memang bukan untuk HP yang menang-mending buat kalian yang memang ingin speknya tinggi gitu ya, spek wallpaper tinggi, atau kalian gamer gitu, atau kalian pengen foto yang bener-bener lensanya banyak. Ini memang bukan buat kalian. Ini untuk orang yang bener-bener melebihi software dari segalanya. Software number one, ini menurut gue HP yang bagus di harga 4 juta. Karena ini bukan IMEI sembarangan, ini IMEI Bea Cukai, resmi didaftarin. Jadi kalian nggak usah worry kayak bisa Google Pixel yang limbah-limbah yang pakai IMEI Direct. Ini aman banget, dan gue sih di antara Pixel Experience sama Nothing OS 11-12 gue sukanya. Mirip banget, tapi beda juga at the same time. Jadi ya ini cocok untuk yang nyari software experience. Selain itu sih,
Kalau misal kalian nentuin kamera atau misal gaming, masih banyak HP yang lebih baik ya. Jadi for software, this one is amazing. Dan gue pecinta software, jadi ini amazing. So mungkin cuma segitu aja video reviewnya. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan bisa komen di bawah. Kalau misalkan kalian mau gue nge-review HP Nothing lainnya, komen di bawah juga atau ada saran lain. Jangan lupa dan subscribe, kita ketemu lagi minggu depan untuk video review lainnya. We'll see you next week aja. Kalau misalkan kalian ingin lihat day in the life, bisa komen di bawah juga. See you next week.